Halo semua, jumpa lagi dengan saya Teguh dari Akademi Aliansi Koin. Oke, hari ini Sabtu 30 Januari, minggu terakhir ya di bulan Januari ini. Kita akan melihat beberapa hal sebelum kita melakukan analisa mingguan harga BTC gitu ya. Kemarin kita sudah melewati hari yang cukup menarik, cukup unik gitu ya. Dimana ada dua koin yang tiba-tiba saja terbang cukup tinggi gitu ya. Yang pertama ada Dogecoin, ini terbang hampir 1000% dalam sehari. Dan yang kedua adalah BTC sendiri yang naik lebih dari 4% dalam sehari. Gitu ya. Dimulai dari Doge dulu, kemudian agak siangan sedikit disusul dengan Bitcoinnya. Dan diduga pelakunya adalah the same person ya, orang yang sama, Mr. Elon Musk gitu ya. Oke, nah kira-kira kenapa nih kok Mr. Elon ini kemudian tiba-tiba tertarik sekali gitu ya dengan cryptocurrency dan sebagainya. Kenapa kok Doge gitu ya yang awalnya bisa dibilang digoreng gitu ya, kita kata-kata yang tepat gitu ya. Ya biasanya untuk acara goreng-menggoreng itu menggunakan entitas yang murah ya guys ya, entitas yang lebih terjangkau gitu ya harganya. Dan entitas yang paling terjangkau itu di cryptocurrency itu salah satunya adalah Doge ini gitu ya. Makanya Doge ini bisa melayang tidak terduga. Harganya murah sekali. Ini hanya sekitar 100 rupiah saat harga berjalan dengan normal. Namun kemarin bisa naik hingga 900 rupiah. Gitu ya. Jadi 0,0875. Ini luar biasa sekali. Kenaikan yang 8 kali lipat, artinya kalau Anda kemarin sempat deposit dengan nilai 1 juta rupiah di Doge, maka kemarin seharusnya Anda bisa minimal walaupun nggak dapat di 900 gitu ya. Let's say Anda dapat di 800, berarti Anda bisa withdraw senilai 8 juta gitu ya. Luar biasa sekali, memang epic. Dan ini juga menyebabkan beberapa dari kita sempat mengalami gangguan juga gitu ya. Sempat ada beberapa teman yang mereport tidak bisa login di Indodax. Kemudian yang trading di Binance dan OKX seperti saya juga mengalami gangguan, itu kerasa banget ya, lelet gitu ya di Binance maupun di OKX gitu ya. Apalagi kemudian agak siangnya disusul dengan Bitcoin yang tiba-tiba terbang tinggi juga gitu ya. Jadi dugaan saya adalah si Mr. Elon menggoreng Doge, dia profit lumayan dan hanya withdraw, pindahin ke Bitcoin gitu ya. Hingga Bitcoinnya juga langsung ikutan melayang gitu. Nah kita lihat nih harga Bitcoin ya. Semula pergerakannya normal, bergerak perlahan turun dan tiba-tiba dalam satu candle ini kenaikan dari 32.200 ke angka 36.000, berarti naik 4.000 dolar atau lebih dari 50 juta dalam waktu 1 jam gitu ya. Ini kenaikan yang sangat tinggi. Dan kemudian di candle berikutnya, kalau yang candle berikutnya ini saya tidak yakin ini efek penggorengan. Biasanya ini hanyalah set effect gitu ya, efek kelanjutan karena euforia tadi gitu. Itu oke. Itu pembahasan singkat kita mengenai apa saja yang sempat terjadi kemarin. Market begitu panas, penuh dengan euforia gitu ya. Nah sekarang kita lihat nih, kira-kira BTC untuk 7 hari ke depan seperti apa gitu ya. Kita masuk ke daily. Oke. Bisa kita lihat ya, pergerakan daily ini sebenarnya cenderung tidak kemana-mana. Setiap hari selalu ada candle naik, candle turun, candle naik, candle turun. Ya pergerakan masih seperti yang saya katakan sebelumnya di video sebelumnya, di rentang antara 30.000 hingga 42 ya, 41 lebih lah, 41.800, tapi gue bilang 42 gitu ya.
antara 30 sampai 42. Dan ini masih akan berlanjut minimal sampai salah satu dari dua support maupun resisten itu tertembus gitu ya. Dan sekali lagi, kalau seandainya Pak 42.000 ketembus, berarti di berapa dong? Target aja sampai 50.000. Udah mentok gitu ya. Jadi nggak usah terlalu mikir jauh-jauh. Wah, nanti kalau saya hold sekarang bisa sampai 50.000, 100.000, 200.000 dan sebagainya gitu. Ya mungkin beberapa tahun ke depan mungkin, tapi tidak sekarang gitu. Jadi kalau Anda bercita-cita untuk melihat tabungan BTC Anda menjadi $100.000 nilainya misal, menurut saya tidak tahun ini. Jadi bisa disimpan dulu baik-baik, mungkin disisakan untuk anak cucunya gitu ya. Karena ya kemungkinan akan terjadi sekitar, prediksi saya sih sekitar 4 tahun lagi. Kalau sampai 100.000 ya. Kalau tahun ini mentok di 50.000 sih masih mungkin. Kalau ada acara goreng-menggoreng gini, apalagi saat ini kita bisa melihat bahwa banyak tokoh-tokoh dunia, orang-orang yang bisa dibilang bukan cuma kaya tapi memang super crazy rich gitu ya, itu yang mulai terlibat di dunia cryptocurrency, aktif di dunia cryptocurrency gitu. Nah, seperti yang juga kita bisa lihat ya, yang kalau saya gambarkan, berarti kan ini dia juga flat di sini, support yang cukup kuat dengan resisten yang masih di sana. Sehingga opsinya kemarin itu jujur saya prediksi apakah dia akan menguji kembali di resistennya, jadi mau di-push sampai ke 41, 42, mendekati 42 gitu ya. Tapi ternyata enggak gitu ya, marketnya tidak sekuat itu. Artinya bahkan Elon Musk dan kawan-kawannya pun tidak sanggup untuk mempush sampai ke sana gitu ya. Kenapa? Karena harganya itu lumayan mahal. Bayangin tuh dengan dana $10.000 aja nggak bisa beli satu BTC gitu ya. Kalau dia pakai $100.000 itu cuman baru bisa beli 3 BTC lebih gitu ya, 3,5 atau nggak sampai 3,5 sih, karena kan ini 3 aja sudah 99.000 lebih gitu ya. Nah, gimana caranya dia bisa mampu sampai ke sana? Berat memang. Kecuali memang banyak pihak yang sama-sama terlibat gitu. $100.000 itu sudah 1 triliun. Salah. 1 miliar ya. 1 miliar. 1 miliar kan, benar kan? Jadi kalau dia mungkin mempush kemarin dengan $1 juta misalnya, nah, itu bisa dapat cukup banyak BTC ya, beberapa puluh BTC. Itu berarti menggunakan dana 1 triliun lebih untuk menggerakkan BTC ini. Soalnya biasanya memang aksi goreng-menggoreng, baik itu di market saham, di market forex, di market cryptocurrency juga, itu biasanya dipakai adalah entitas yang murah gitu ya. Digoreng bukan entitas yang mahal, karena kalau entitas yang mahal butuh modalnya terlalu besar, berat menggerakkannya. Oke. Jadi kalau ditanya prediksi saya ya harusnya nggak akan bergerak terlalu jauh dari sini lah ya. Weekly-nya juga secara postur tidak berubah terlalu banyak ya, masih mirip-mirip dengan terakhir kali saya memberikan analisa ya, seminggu yang lalu. Sama saja, nggak terlalu banyak yang berubah, hanya ada sedikit dorongan candle hijau, namun kembali ke dasar yang sama gitu ya, masih di low yang sama, masih di high yang kurang lebih sama. Untuk relativitas, jadi lebih besar mana gitu ya, kira-kira nanti akan naik atau turun. Prediksi saya sepertinya lebih cenderung turun, dengan titik awal adalah supportnya di 25.000. kalau setelah yang 30.000 ini tembus gitu ya, targetnya di 25.000. 25.000 itu sekitar sini. Oke. Ini 25.800 kurang bawah dikit. Nah, sekitar sini ya.
sekitar 25.000. Nah ini kalau diteruskan pakai keripatan 5.000 aja mending gitu ya, 20.000 terakhir di sekitar area 15.000. Pak, apakah mungkin untuk kembali ke 10.000 seperti bertahun-tahun yang lalu sebelum 2020? Ini kan harga cuman relatif mentok di 10.000, 9.000, 11.000, 12.000, balik lagi swing di area situ gitu ya. Apakah mungkin? Mungkin, tapi secara persentase akan lebih kecil dibanding dengan tahun-tahun itu. Karena kalau kita lihat dia memang sudah mulai membentuk bottom yang baru. Jadi di sini ada support resisten ya. Ini kan weekly ya, makanya candlenya kelihatan dikit. Kita pindahin ke daily. Ini kita bisa lihat bahwa sekitar 15.000, 16.000 ya. Ini sudah mulai terbentuk support. Walaupun memang support yang paling panjang tetap di area ini, betul kan? Antara 11 sampai 9.000 gitu. Ya, jadi 9 sampai 11.000 ini bisa dibilang sudah kuat ya, nyaris saat tertembus. Jadi kalau misalnya dia 15.000 meleset ya, metok dia kembali ke sini, nggak akan main ke 5.000-an lagi seperti dulu. Bisa, tapi kayaknya di bawah 1% deh kemungkinan untuk itu. Nah, mentoknya di sini ini sudah 10% kemungkinan terjadi. Karena sudah support yang paling kuat sih. Kecuali memang semua pihak sudah sama-sama setuju untuk tidak memakai BTC lagi, ya mungkin bisa dinolkan sekalian gitu ya. Tapi setelah lewat lebih dari 8 tahun BTC hidup dan belum pernah nol harganya, tentu saja belum pernah nol lagi setelah di launching gitu ya, maka saya lebih optimis bahwa this market will keep going up in price gitu ya. Jadi nggak akan menurun, tapi semakin hari bottomnya akan semakin meningkat. Oke. Nah, kalau teman-teman ingin belajar lebih detail mengenai gimana sih Pak trading itu, ini kenapa sih kok bisa disebut support, resisten, bagaimana cara Bapak membacanya, kenapa Bapak bisa garis di sana, bagaimana kita memprediksi ke depan seperti apa gitu ya. Bukan cuma bisa dipakai di market cryptocurrency, ilmu ini juga bisa Anda aplikasikan di market lain, entah di saham, options, forex gitu ya. Dan saat ini Akademi dari Aliansi Coin kembali membuka promosi gitu ya. Ini benar-benar harga promo. Jadi promosi ini berlaku mulai kemarin tanggal 29 gitu, walaupun sebenarnya rencana awal saya sih Februari aja di postingnya gitu. Karena kan Imlek gitu ya, sekalian untuk Valentine Day. Makanya kita bikin promo berdua. Berdua ini harganya 9 juta. Sekali lagi saya ulangi, berdua harganya 9 juta, bukan satu orang ya, 2 orang. Oke, jadi Anda daftar bersama dengan teman Anda atau saudara Anda, teman kantor boleh, apapun, kita nggak pernah nanya gitu ya. Pokoknya intinya adalah berdua. Harganya berapa? 9 juta. Itu murah, itu mahal, relatif, tergantung isi kantong kita masing-masing. Namun dari sisi kami, ini diskon besar. Kenapa? Karena harga normalnya, Anda bisa cek di website kita, itu kita selalu posting harga normalnya 7 juta jika tidak ada promo gitu ya. 7 juta itu untuk satu orang. Jadi kalau ini 9 juta untuk 2 orang, berarti kira-kira satu orang itu cuma bayar 4,5 juta. Itu diskon hampir 50%. Oke. Jadi jangan nanya diskon lagi gitu ya. Ini kita sudah kasih diskon besar-besaran. Oke. Nah, nanti belajarnya apa aja di sana? Yang dipelajari macam-macam, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Anda bukan hanya belajar bagaimana caranya trading seperti ini. Pak, saya nggak mau trading, saya maunya cuma nabung BTC aja, bisa nggak? Bisa. Nah, nanti kita juga akan ajarin Anda tentang DeFi itu gimana sih? Cara menghasilkan keuntungan dari DeFi itu seperti apa? Kemudian kita juga punya materi yang lain tentang blockchain itu sendiri. Kalau mungkin ada yang pengen belajar, Pak, blockchain itu sebenarnya apa sih? Kayak apa sih cara kerjanya? Bisa nggak kalau misalnya blockchain ini dimasukkan jadi apa ya, pengembangan dari perusahaan saya, kira-kira seperti apa? Nah, itu kita bisa bahas lebih mendalam di kelas gitu ya. Karena di Indonesia sendiri orang yang benar-benar paham blockchain itu tidak banyak.
Orang yang bicara tentang blockchain banyak, tapi yang benar-benar paham tidak banyak, gitu ya. Nah, makanya itu, yuk kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut, lebih mendalam, buruan daftar, karena kelas ini saya batasi maksimum di dalam kelas itu 10 orang, gitu ya. Jadi tidak terlalu padat, tidak terlalu berisik, tidak terlalu panjang juga, karena saya tahu masing-masing orang nanti akan punya pertanyaan. Walaupun kelas kita biasanya dijadwal 2 jam per sesi, namun seringkali kita over gitu ya, bisa jadi 3 jam, 2,5 jam paling cepat gitu. Pernah sampai saya ngajar sampai jam 11 malam juga pernah. Karena ya saya tahu gitu loh, memang banyak sekali pertanyaan gitu, terutama ketika teman-teman baru belajar dan kemudian excited banget dengan apa yang terjadi di dunia blockchain dan cryptocurrency, gitu ya. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, ada yang ingin komentar, teman-teman bisa komentar di bawah video ini ya, di channel YouTube kita ini. Teman-teman ingin subscribe, silahkan. Kalau teman-teman suka, teman-teman bisa like video ini, sebarkan kepada teman-teman yang lain supaya sama-sama bisa belajar lebih lagi ya. Dan tentu saja kalau lebih banyak follower, kita mungkin akan lebih bikin banyak video lagi ya, supaya kita bisa sama-sama menikmati apa saja yang terjadi di dunia blockchain dan cryptocurrency. Teman-teman kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang Akademi bisa tanya ke sini ya. Jadi ini link-linknya sudah ada semua. Bisa WhatsApp, bisa lewat email, bisa lewat IG, bisa lewat Telegram, gitu ya. Apapun yang teman-teman media sosial yang teman-teman pakai, gitu. Oh ya, satu lagi, kelas ini online ya. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat siang, sehat selalu, dan sukses buat kita semua. Salam profit.